Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Tujuan saya mengupload video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, yaitu Bapak Sabarudin Ahmad SSY/MH. Langsung saja, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan dari materi 1 sampai ke 7. Materi pertama yaitu pengertian pengantar hukum Indonesia dan perbedaannya dengan pengantar ilmu hukum. Pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Hukum yang berlaku dalam masyarakat sudah tentu akan dapat diberlakukan dengan baik apabila disusun dengan suatu tatanan. Dimaksud dengan suatu hukum ini adalah memberikan tempat yang sebenarnya dan menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum itu dalam suatu susunan yang disebut dengan tata hukum. Sedangkan perbedaan antara pengantar hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum adalah pengantar hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang aturan, ketentuan, dan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pengantar ilmu hukum merupakan pengantar untuk memahami arti hukum, permasalahan-permasalahan di bidang hukum, asas-asas hukum, maupun memberikan gambaran atau dasar mengenai sendi-sendi utama dari hukum itu sendiri. Materi kedua yaitu tentang pengelompokan hukum. Pengelompokan hukum terbagi dalam beberapa bagian. Pertama, hukum menurut sumbernya, terdiri dari hukum undang-undang, hukum traktat, hukum adat atau kebiasaan, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. 2. Hukum menurut bentuknya ada 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 3. Hukum menurut tempat berlakunya ada 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. 4. Hukum menurut waktunya ada 3, yaitu ius constitutum atau hukum positif, ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan. 3. Hukum asasi atau hukum abadi. 5. Hukum menurut cara mempertahankannya ada 2, yaitu hukum material dan hukum formil. 6. Hukum berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu hukum interaktif dan hukum fakultatif. Materi ketiga yaitu tentang teori perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi 1. Kejelasan tujuan, 2. Kelembagaan atau penjabat pembentuk yang tepat, 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, 4. Dapat dilaksanakan, 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6. Kejelasan rumusan, 7. Keterbukaan. Materi keempat yaitu tentang hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Adapun tata hukum Indonesia ialah tata hukum suatu negara yang ditetapkan atau disahkan oleh negara itu. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi 2, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Selanjutnya sumber-sumber hukum Islam yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, Al-Quran, kedua hadis atau as-sunnah, ketiga ijma, keempat qiyas. Materi kelima yaitu tentang hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencangkup konsep yang luas. Sehubung dengan itu, dalam penelaan hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat atau non-hukum dengan hukum adat.
walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya. Adapun bentuk dasar keberlakuan hukum adat adalah dasar hukum berlakunya hukum adat itu sendiri. Hal ini untuk meyakinkan bahwa keberadaan hukum adat memang benar-benar diakui di dalam perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Materi ke-6 yaitu tentang hukum perdata. Hukum perdata Indonesia bersifat berbineka atau bersifat pluralistik, baik secara etnis maupun yuridis. Oleh karena dalam kasus hukum perdata sengketa terjadi antara subjek hukum, maka penyelesaian kasus hukum perdata lebih bersifat elastis. Dikatakan elastis karena penyesuaian kasus hukum perdata dapat diwujudkan apabila terjadi kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Materi ke-7 yaitu tentang hukum dagang. Hukum dagang terdapat peraturan-peraturan yang mengatur jalannya suatu aktivitas dagang yang tertulis dalam KUHD, dan pelaku-pelaku dalam usaha dagang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang dimana harus dilaksanakan demi kelancaran dalam berdagang. Peraturan dalam berdagang diterapkan guna untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terkadang terjadi dalam persaingan produsen dalam meningkatkan kualitas barang dan merebut pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan dari sedikit penjelasan atau ringkasan dari materi 1 sampai materi ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.